Seorang jamaah bertanya kepada seorang ustaz, apakah Allah itu maha mendengar? Ustaz menjawab, wa huwas sami'ul basir. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang jatuh kecuali dalam pengetahuan Allah. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik di dalam hati manusia. Jangankan yang dikatakan, diucapkan lisannya, yang terkata di bibirnya, yang terucap di mulutnya, yang terbersit di hati dan pikirannya pun Allah tahu. Lalu kata jamaah, kalau memang Allah maha tahu, mengapa sampai hari ini Allah belum juga mengabulkan doa-doa yang kupanjatkan di tengah malam yang sunyi, dengan suara yang lirih di tengah sujudku? Bukan hanya satu malam, berbulan-bulan kumintakan kepadanya, mengapa dia tidak juga mendengar dan mengabulkan doa? Dengan tersenyum Ustaz menjawab, dokter hanya akan memberikan obat yang sesuai dengan resep dan pengetahuan dokter. Dokter tidak akan memberikan obat sesuai dengan permintaan pasien, karena yang paling mengerti tentang dosis, tentang kadar, tentang kebutuhan dan keperluan pasien hanyalah dokter, bukan keinginan pasien. Berapa banyak obat yang menurut pasien adalah obat, tapi justru dia menjadi racun. Berapa banyak resep yang menurut pasien adalah obat, tapi justru menimbulkan mudarat berkepanjangan. Kalau untuk memahami logika dokter saja, pasien secerdas apapun belum tentu dapat memahami dan mengerti, apalagi untuk memahami logika dan cara berpikir Allah subhanahu wa ta'ala, dalam tanda kutip. Walaupun kata berpikir belum tentu tepat untuk Allah. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang anak kecil merengek meminta pisau kepada ibu, ibu tidak memberikan. Kenapa? Menurut anak pisau itu adalah baik, karena dia ingin bermain-main memotong-motong dengan pisau yang tajam. Tapi logika ibu berkata, usiamu belum cukup, tanganmu akan luka, darah akan menetes, nadimu akan putus. Ada pengetahuan. Maka Allah menjelaskan melalui lisan Nabi Muhammad SAW, asa an takrahu syai'an, boleh jadi kau benci sesuatu, wa huwa khairul lakum, tapi yang kau benci itu baik menurut pandangan Allah. Asa an takrahu syai'an, boleh jadi kau benci pada sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, tapi di balik kebencian itu ada kebaikan dan hikmah yang banyak. Hanya saja terkadang emosional manusia, keinginan yang menggebu-gebu, hasrat dan hawa nafsu membuat dia merubah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan lagi menjadi sembahan, tapi menjadi pemuas nafsu keinginannya. Dia ingin Allah memenuhi segala keperluan permintaannya. Dia tidak pernah menganggap Allah sebagai Al-Khaliq, pencipta. Allah adalah Rabb, pencipta, pemelihara, pelindung, pengayom, pemberi rezeki. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim berkata, Rabbi, ya Allah, Engkau yang menciptakan aku. Rabbi, ya Allah, Engkau yang memelihara dan menjagaku. Rabbi, ya Allah, Engkau yang memberikan rezekiku, mengatur sesuai dengan kehendak-Mu, bukan sesuai dengan kemauanku. Lalu kalau memang semua hidup ini adalah atas kehendak dan kemauan Allah, lalu untuk apa kita berdoa? Untuk apa kita berusaha? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tak ada yang tahu apa yang terjadi besok pagi. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak ada yang tahu di mana dia akan mati. Karena kita tidak tahu, maka kita berusaha, berikhtiar.
Kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berobat ketika sakit. Kita diperintahkan untuk mencari rezeki ketika dia tidak ada. Akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut rahim ibu kamu, la ta'lamuna syai'a. Kamu tak tahu apa-apa. Jangankan membawa apa-apa, kamu tidak tahu apa-apa. Lalu kemudian dia kayakan kamu, dia beri kamu kuasa, dia titipkan. Itu semua adalah ujian. Maka ada hamba yang meminta, memohon kepada Allah, tapi setelah permohonan itu dia berkata, kalau memang ini baik bagiku, untuk duniaku, untuk keluargaku, untuk akhiratku, untuk amalku, perkenankanlah ya Allah. Tapi kalau ini hanya akan merusak keyakinanku, merusak silaturahimku, merusak imanku, maka jauhkanlah. Ini adalah ungkapan orang yang penuh dengan kebijaksanaan. Boleh jadi baik menurut pandangannya, tapi belum tentu baik menurut hikmah pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menyerahkan kemauan kita menurut kemauan kehendak Allah, kita satukan keinginan kita dengan keinginan Allah, saat itu kita serahkan hanya kepada Allah. Orang yang berserah diri kepada Allah, perbuatan dia menyerahkan kemauannya kepada kemauan Allah, perbuatan itu disebut dengan Islam. Orangnya Muslim. Maka kita meminta, kita memohon, kita berusaha, kita berprasangka, kita berprediksi, tapi semuanya kita serahkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang berpegang kepada ahlus sunnah